Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ikhwan, kembali lagi bersama saya Al-Fakir Muhammad Cecep Saifuddin Baskara. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau merincikan, tidak serinci banget sih, cuman sekedar hanya 10 menit doang. Namun pada hal ini saya akan membahas tentang saya kenapa bisa disebut di Kobong itu lakomnya namanya Canga. Maka jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, check it out. Teknologi sebagai sarana untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Budak jadi budak teknologi. Budak jadi budak teknologi. Oke ikhwan, tepatnya pada tahun 2012 saya pribadi masuk ke salah satu pondok pesantren, yang pondok pesantren tersebut di lokasinya itu adalah Kampung Sukajami Pasanggerahan, Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Dimana pada waktu itu saya diinstruksikan oleh para guru, oleh orang tua untuk mondok ke pondok pesantren Hidayatul Hikmah Pasanggerahan, biasa lakomnya itu kan di situ. Pada tahun 2012, singkat cerita, saya masuk ke pondok pesantren tersebut tidak punya kenalan. Teman gak ada, kenalan gak ada, orang masih kecil juga, umur saya baru kira-kira 15 tahun, jalan 16 lah, masuk ke pondok pesantren Pasanggerahan tersebut. Saya mengalami perundungan oleh para santri. Di situ, ya saya sih biasa-biasa aja, dianggap ketawa-ketawa aja, karena waktu saya sebelum mondok di situ juga, sering sharing sama santri-santri senior di pondok pesantren sebelumnya, katanya di Pasanggerahan itu gini. Saya nggak baper-baper amat, biasa aja, walaupun mengalami perundungan tersebut baik dari segi timbel ataupun kulhum kan suka dipinta. Namun pada dasar tersebut ada salah satu santri tuh, almarhum udah meninggal dunia, masya Allah, mudah-mudahan dicangkeun kuburanna. Eta santri orang-orang tiga raksa, mungkin dia di kampung Cangri tinggalnya, yaitu biasa disebut Mama Cangri almarhum, saya sebutkan namanya tuh. Dia itu waktu santri anyar itu kan mengalami perundungan yang luar biasa dari para santri sampai dia nangis waktu perkenalan juga. Nah, dia mungkin dendamnya juga luar biasa waktu saya ke situ masuk. Tapi yang maksud daripada kenapa bisa disebut saya namanya lakomnya Canga bukan dari dia, namun kan salah satu santri yang sangar itu dia yang almarhum. Namun saya pribadi kan di pondok pesantren tersebut saya nggak terlalu ngebahas almarhum, saya lebih ngebahas terhadap saya kenapa disebut cangak. Ada satu komplek saya masuk ke komplek Waladiyah di pondok pesantren Hidayatul Hikmah tersebut. Namun Waladiyah itu berkoalisi dengan komplek sebelahnya yang bernama Tobakiyah. Memang kompleknya banyak, ada Waladiyah, ada Tobakiyah, ada, waktu zaman saya sih Tobakiyah masih baru tuh, sebelumnya Tobak tuh masih komplek Tadol. Jadi ada Waladiyah, ada Tobakiyah, kemudian ada Syarikiyah, kemudian ada Salafi. Jadi masih 4 komplek waktu zaman saya dulu. Adapun sekarangnya udah banyak, udah komplek Empang, udah komplek Tayo, komplek Al-Jadid, komplek Majlis, masih banyak yang lainnya. Jadi santrinya udah banyak juga. Waktu zaman saya kan masih kurang lebih ada 80 gitu santri. Sekarang udah ada 300 lebih, alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah guru saya. Nah, komplek Waladiyah berkoalisi dengan komplek Tobakiyah. Dari berbagai apapun selalu bersama-sama walaupun berbeda komplek. Sampai kadang-kadang ngeliwet juga itu bareng antara komplek Waladiyah dengan komplek Tobakiyah, selalu bareng ngeliwetnya. Pada hal tersebut, saya di komplek Waladiyah nggak ngeliwet tuh teman-teman, udah pada makan. Namun saya pengen ngeliwet gitu kan. Saya biasa gabung juga sama komplek Tobak, namun saya masih kecil. Orang pada tua-tua, komplek Waladiyah juga, komplek Tobakiyah juga pada tua-tua. Hanya berdua doang sih yang kecil, saya sama teman saya itu berdua. Pas saya masuk ke Tobakiyah, saya pribadi ikut masak. Namun sebelum masak juga, orang yang mau sebab dia menyebut cangak sama saya, udah diperundungan juga. Jadi dia udah ngerundungin juga sama saya pribadi. Sampai ada tuh almarhum di pinggirnya itu waktu sebelum kejadian masak tersebut. Saya masuk ke Tobak. Orang mana mah? Orang Cibangge.
Di ngopi tuh, oh ini ngopi tang ngarokona tah sampurna kretek. Aju ngobrol-ngobrol berdua sama almarhum tuh Mama Cangri. Dia ngeliatin aja di pinggir. Si dong dulu malira sama susurian bae. Dilupa ku si jelema tersebut ah. Itu kawalan. Nah di dia bae susurian teh jelas. Wah. Kawalan lah. Kada sieun dan beungeut ada beringas teh jelema teh. Akhir kemudian pada waktu tersebut saya ulangi lagi dari tadi. Setelah itu ulangi dari yang tadi saya bahas. Pada waktu itu komplek Waladiah tidak melaksanakan ngeliwet seperti biasanya. Saya ikut ke komplek Tobakia karena komplek Tobakia juga masih berkoalisi dengan komplek Waladiah. Namun pada hal tersebut saya ikut ngeliwet, kurang lebih itu santri ada 5 orang kalau nggak salah. Saya sebutkan nih namanya. Satu kantuk tuh, yang biasa disebut Ahmad, orang Cangri juga. Yang kedua disebut Mama Cangri atau nama aslinya almarhum Mama Andri. Yang ketiga Mang Ai. Yang keempat Mang Bobi. Yang ketiga adalah Kodel. Yang keenam Joni kalau nggak salah tuh. 6 orang, sama saya 7 kali di komplek Tobak tuh. Udah beres ngeliwat, mau makan nih, datanglah Mang Ai, masih keluarga guru. Kata Mang Ai, "Sahaya Bob, eta cina santri anyar, saha ngaranna cina, bari mau karupuk teh Mang Ai, bari karupuk dibukaan kumaha Mang cina, saha si ngaranna, aju si Bobi ngomong eta, angak cina, ngaranna cangak, nah hati aing, tadi si Bobi main cangakeun bae ngebut ngaranna keurilah jadina disebut cangak, aju eta Mang Ai kalau ngomong deh ke posisi di dina eta ke posisi ngetakeun karupuk teh ngawur-ngawur karupuk dina kayak juga ngomong, nah angak cina ieu karupuk nanya bukaannya. Aju angak ieu kalau geus beres karupuk ngabukaan. Ina lauk nanya sambalna tak kadinya dinya kenya angaknya. Nya angak orang mana gitu angak ieu. Eta Mang Ai laki kileun dia astaga. Orang Cibangke. Ai kula mah seserian bae keur waktu pada harita. Akhir kemudian singkat cerita dahar lah. Mam gitu jeung para santri tersebut. Nah, pada waktu tersebut sesudah makan sama santri, sesudah makan orang lain udah pada berdiri mau nyeduh kopi, biasa kan mau ngerokok, saya mah duduk aja gitu makan. Akhir kemudian diangkat tuh sama si Bobi tuh, ngak cenah, ngus singgarang geus ulah dahar bae cing sia, awak beleutik cenah idar gembul, aju abdi mah jojong bae cicing bae seserian, eta si Bobi nyokot banget. Lucu malah dia. Jadi cerita yang sangat melucukan, nyokot leper. Jadi dia itu si Bobi tersebut mengambil leper. Leper itu adalah tempat membuat sambal digerus. Namun pada waktu tersebut si leper tersebut nggak ada sambalnya. Jadi karena udah dimakan kan sama mamang santri, namun ada sisanya, pretelan-pretelannya, bekas-bekasnya kan ada. Itu sama si Bobi pas ngomong sama saya, nggak kudang sih ya ulah eta bae, ulah dahar bae. Batur geus beres, ari sia awak leutik ge aya dahar beuki, aya dahar gede. Eta si Bobi langsung nyokot karena eta sambal. Karena eta urut sambal teh diciki tah, leper sambal teh. Geus diciki ku manehna, dikana beungeutkeun gula. Disi beungetan, si beungeut sia cenah supaya kasar, supaya cerah beungeut. Allah karim nah teh. Kula masuk ya pada waktu tersebut. Si beungeut cangak cenah, si cangak di pada hari itu. Singkat cerita, beres peristiwa makan tersebut, ngopi-ngopi lah sama teman-teman, nyebut cangak beta pada waktu harita, tapi can kasebar. Jadi masih kene santri-santri nu pas ngilu ngaliwet doang gitu. Kadiu nah setelah 1 hari 2 hari si Bobi nyebut, "Ngak, duduk kopi ngak." Aja nyebut deh kan sajen. Kalau nu sajen gigulun, angak-angakan sampai ke komplek sajen, ke komplek Walan, Tobak Walan nyebut cangak kakula. Sampai cek bahasa ke komplek Sarkia, komplek Salapi nyebut cangak kakula. Sampai nu lucu mah gitu cek bahasa guru, anak guru, putra guru, keluarga guru kabeh nyebut cangak kakula. Oh nu nyaraun ngaran asli kaula. Nyaona cangak bae. Atuh sampai guru ge cek bahasa nyebut cangak bae. Astaga, gara-gara budak dia lu si Bobi nyebut aing cangak. Dan akhir kemudian, tapi alhamdulillah setelah saya keluaran dari pondok pesantren tersebut, nama cangak tersebut terhilangkan. Ketambah saya mondok ke pondok pesantren yang lain itu selalu bilang namanya Cecep aja gitu kan, nama asli. Nah, nama cangak tersebut di waktu saya mondok memang cangak,
sampai keluarga guru. Namun alhamdulillah setelah keluar pondok pesantren tersebut, jadi tahu nama asli saya karena banyak teman-teman saya yang di luaran santri gitu kan, yang di luar pondok pesantren tersebut yang menanyakan saya pribadi nama asli Cecep atau nama panggilan saya Oboy. Makanya alhamdulillah tuh nyebut Oboy tuh pas mau keluar tuh. Pas udah keluar mah guru juga nyebut Mang Cecep. Alhamdulillah. Namun nama Cangak tersebut tetap berlaku di wilayah Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah sampai saya mondok ke Caringin juga, ke komplek garasi, Kambang Garasi, masih berlaku nama Cangak. Karena kenapa? Karena komplek garasi kebanyakan yang tinggal di situ itu alumni Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Pasanggerahan semua mayoritasnya. Jadi batur kula kabeh gitu ke waktu kula masantren di Pasanggerahan, eta nu masantren di Caringin teta. Asuka komplek garasi, batur kula kabeh. Aja namanya, geus nyaho ngaran Cangak atau Cangak bae eta palebah waktu harita disebutna Cangak bae eta. Waduh, jika kita sebut Cangak baik, ada sabodo baik lamanya. Biasa baik itu ngaran lakob di kobong. Tapi alhamdulillah itu kan hanya sekedar lakob. Nanti suatu saat juga kan, kalau emang nama asli kita bukan itu, maka akan terhilangkan dan terhapus karena dengan diri kita yang berubah suatu saat nanti. Oke ikhwan, mungkin itu sekelumit tentang sebab musabab. Saya pribadi disebut Cangak, sebab musababnya. Dan alhamdulillah pada waktu saat ini mungkin hanya 30% dari 100% alumni Pondok Pesantren Pasanggerahan atau alumni Pondok Pesantren Kambang Garasi juga yang bilang Cangak sama saya itu hanya 30%-an. Selain daripada itu, udah menyebut nama asli, alhamdulillah. Dan kemudian, bagi nama-nama yang tadi saya sebutkan, mohon maaf bila mana ada yang tersinggung dengan namanya di bawah. Namun, kalau misalnya tidak disebutkan nama, kan mungkin tidak ada yang tahu ya tentang siapa yang sebab menyebut saya itu namanya Cangak. Namun pada hal itu saya tunjukkan kepada satu orang yang bernama, nama aslinya si Tami, cuman biasa disebutnya itu di kobong Bobby. Kenapa dia bisa disebut Bobby? Karena dia itu berambut panjang, rintik enggak sih, enggak, cuman enggak lurus doang. Kemudian di sininya ada botak gitu kan, kayak profesor. Cuman dia panjang, gondrong, di tengahnya botak gitu. Disebutlah Bobby. Apa singkatan Bobby? Botak biadab. Botak biadab, disitulah dia disebut Bobby. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman saya pribadi, rekan-rekan saya pribadi, sagulung sageleng di sekastrologi di Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah, ilmunya dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang udah sekarang tinggal di rumah, mempunyai jauh-jauh, dimanfaatkan, bisa mengamalkan dan mengaplikasikan keilmuannya di waktu dulu mondok di Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah, alhamdulillah. Namun teman-teman, rekan-rekan para santri sagulung sageleng sekastrologi yang udah meninggal dunia, yang telah meninggalkan kita semua, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang saya ceritakan tadi almarhum Komplek Tobakiyah, dan yang lainnya juga banyak yang udah meninggalkan kita semua, kayak almarhum Habib Oha di Komplek Tobakiyah udah meninggal dunia juga, sakit, dan yang lainnya mungkin yang tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan tidak dikhususkan pada satu orang rekan saya, semuanya yang udah meninggalkan kita semua, mudah-mudahan amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya diampuni, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal membawa iman dan Islam. Oke ikhwan, mungkin itu saja, hanya sekelumit tentang pembahasan atau cerita kenapa saya bisa disebut Cangak. Tidak akan panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi santri, untuk kalian semua yang masih di kobong, silahkan saja untuk memberi lakob kepada teman kalian. Apapun itu lakobnya, yang penting jangan terlalu over memberi lakob. Contoh, Komar disebut Komeng, wajar kan? Jibril disebut Gabel, wajar kan? Tapi disebut monyet, ulah ya karunya batur. Jadi ulah leuweuteun non bisa mahnya. Mungkin itu saja yang mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklumi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.